Pemirsa, unjuk rasa digelar oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan untuk menolak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang dinilai memberatkan masyarakat. Para mahasiswa membawa spanduk dan poster dengan tuntutan yang tegas serta menyerukan orasi, mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan PPN 12%. Aksi ini berlangsung damai di bawah pengawasan ketat petugas keamanan. Massa berkumpul di Patung Kuda sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Koordinator aksi menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% tidak berpihak kepada kondisi ekonomi rakyat yang saat ini masih tertekan akibat dampak inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Untuk itu mereka meminta agar pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan tersebut dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama jurnalis Metro TV Valeri Budianto langsung dari Patung Kuda. Valeri, apakah demo saat ini masih berlangsung dan apa saja tepatnya tuntutan yang kemudian disuarakan oleh para mahasiswa? Ya Fitri, hingga saat ini aksi demonstrasi masih terus berlangsung di Patung Kuda yang menjadi lokasi demonstrasi sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi BEM seluruh Indonesia BEMSI tiba di sini menyuarakan aspirasinya. Mereka tidak hanya melakukan orasi saja, melainkan juga memakai jaket alma maternya, membawa sejumlah spanduk dan juga poster yang secara tegas menolak kenaikan PPN 12%. Secara garis besar tuntutan mereka dibawa dalam tema pajak naik rakyat tercekik dan ada 3 subtema di dalamnya. Salah satunya adalah penolakan dan juga meminta pengkajian ulang serta meminta agar Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai mekanisme tercepat untuk membatalkan diberlakukannya kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025. Dan selengkapnya kita akan berbincang langsung dengan Koordinator Wilayah BEMSI dengan Sabit. Selamat sore Sabit. Selamat sore Mbak. Ya Sabit, apa saja disampaikan oleh para mahasiswa, tuntutannya jumlahnya ada berapa terkait dengan penolakan PPN 12% ini? Kita hari ini hadir tidak banyak, tuntutannya hanya 3 dan betul-betul terfokus pada isu PPN. Jadi yang pertama, kita menuntut Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu yang membatalkan kenaikan PPN menjadi 12%. Lalu yang kedua, kita juga mendesak pemerintah untuk akhirnya mereka itu tidak memeras rakyat begitu. Karena hari ini kita merasakan seolah-olah rakyat dijadikan bahan pemerasan, uang-uangnya dipaksa untuk diberikan kepada pemerintah. Dan yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan APBN yang sudah ada dan tidak mengandalkan uang dari pajak rakyat untuk menjalankan program-programnya begitu. Sebenarnya dampak apa yang dirasakan oleh BEM dan juga mahasiswa terkait dengan kebijakan peningkatan PPN 12% ini? Sebetulnya dampaknya itu mungkin nggak hanya mahasiswa yang akan merasakan, tapi masyarakat secara keseluruhan. Karena memang sampai saat ini kita belum mendengar dan juga belum disuguhkan pernyataan resmi dari pihak pemerintah yang betul-betul menyatakan bahwa kira-kira yang naik itu apa, yang tidak naik itu apa, dan ada jaminan apa bahwa bahan-bahan pokok ataupun bahan-bahan lain itu betul-betul tidak mengalami kenaikan PPN. Belum lagi sebetulnya kalau dilihat dari substansinya, PPN ini akan kena ke seluruh sektor begitu, karena kan pertambahan nilai ini terjadi di berbagai barang, di berbagai objek dan juga berbagai kebutuhan sehari-hari. Makanya kita sebagai mahasiswa hari ini menyambung lidah rakyat, menyampaikan aspirasi yang masyarakat rasakan, namun mungkin tidak punya kesempatan untuk itu. Kita sampaikan, kita menolak kenaikan pajak 12%. Begitu Mbak. Berarti meskipun memang dari pemerintah sudah menyatakan khusus kebutuhan pokok ini tidak dikenakan PPN, tapi mahasiswa yakin bahwa pasti tetap akan terasa di semua sektor ya? Betul Mbak, karena begini, menurut kami bahwa pajak itu adalah betul-betul bentuk nyata dari komitmen antara rakyat dan pemerintah. Tapi yang kita rasakan hari ini hanya rakyat yang berkomitmen untuk membayar pajak, tapi pemerintah tidak berkomitmen untuk mengembalikan pajak itu berupa pelayanan-pelayanan ataupun kebutuhan masyarakat. Kita malah disajikan dengan begitu banyak kasus korupsi. Kita disajikan dengan begitu banyak kasus-kasus represivitas aparat yang kita tahu uang-uang mereka itu asalnya dari pajak. Makanya kita menolak uang-uang kita disalahgunakan karena kita tidak percaya lagi dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah. Makanya kita tuntut untuk mereka mengoptimalkan uang-uang yang sudah ada, begitu. Berarti salah satu solusi yang ditawarkan adalah optimalisasi dari pajak supaya tidak dikenakan kepada masyarakat. Itu salah satu poin tuntutannya, tapi yang 1 dan 2 tetap kita tuntut gitu.
Oke, hingga saat ini apakah sudah ada perwakilan dari pemerintah yang menyatakan ingin audiensi atau berdialog? Belum ada, makanya kita akan terus bertahan di sini. Berarti terus bertahan sampai malam? Sampai kita ditemui oleh pihak istana, begitu. Baik, terima kasih Koordinator Wilayah BMSI Sabit sudah bergabung bersama kami. Ya, pemirsa, tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa aksi demonstrasi ini akan terus berlangsung hingga selesai, hingga ada pihak pemerintah yang datang untuk membuka komunikasi dengan perwakilan dari mahasiswa di sini, dan dinyatakan pada intinya adalah meski memang klaim dari pemerintah bahwa kenaikan PPN menjadi 12% ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat basis atau pendapatan keuangan dari negara, namun seharusnya pemerintah ini lebih membuka mata lagi apakah memang sudah relevan ditempatkan saat ini sesuai dengan kondisi masyarakat. Karena nyatanya dengan kenaikan PPN menjadi 12% ini berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat, padahal daya beli masyarakat ini menjadi salah satu pilar ekonomi untuk memulihkan keadaan ekonomi di Indonesia, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi, salah satunya adalah alternatif lain agar tidak menaikkan PPN yang merupakan menjadi beban masyarakat, melainkan optimalisasi pajak di sektor-sektor lain. Misalnya dari sektor perusahaan besar, dari sektor digital, dan juga isu-isu lainnya. Dan salah satu mekanisme tercepat untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% adalah melalui mekanisme Perpu. Karena mekanisme Perpu saat ini mengingat DPR yang sedang reses, dan Perpu ini hanya melibatkan Presiden Prabowo Subianto yang akan meminta menteri untuk mendraft Perpu tersebut. Lalu juga apabila memang telah disetujui, Perpu ini dapat langsung berlaku menjadi undang-undang jika memang sudah ada RUU pembatalan atau pencabutan undang-undang HPP terkait dengan hal ini sebelumnya. Kita akan sama-sama nantikan apakah ada respon yang pasti dari pemerintah yang benar-benar serius mendengarkan suara rakyatnya agar tidak membebankan masyarakat untuk meningkatkan fondasi keuangan negara. Sementara demikian, Fitri, kembalikan dari studio. Valeri Budianto, terima kasih atas laporan Anda.